Daraya tidak berniat memilih Russell. Sementara itu, Russell menggunakan blink untuk melompat dari satu atap ke atap lain, mana api yang ditinggalkannya membentuk jejak di udara. Dia mendarat di atap akademi sementara para penonton menyaksikan dengan takjub. Hubert memperhatikan dan berpikir bahwa Russell juga belum resmi tiba. Russell mendarat dan berkomentar bahwa dia hampir terlambat. Saat melihat Olsen, dia mengenalinya dan berpikir ini akan menarik, dan dia akan menikmati mengalahkannya. Adegan beralih ke Mensyah Daraya, di mana Russell mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang dan berharap bisa sampai ke kampung halamannya dengan selamat. Ailo membalas terima kasihnya, dan Russell menatap kepala pelayan, mengatakan dia pasti akan kembali. Saat itu, dia berjanji akan menjadi pemilik sah properti itu dan memintanya untuk merawatnya dengan baik selama dia tidak ada. Kepala pembantu menjawab bahwa mereka akan lihat nanti, meskipun dia berharap semuanya berjalan seperti itu. Daraya bertanya apakah dia yakin tidak membutuhkan kereta. Russell menjawab bahwa jika dia ingin menghindari keterlambatan, berlari jauh lebih cepat. Daraya kemudian membuat permintaan, memanggilnya yang termuda, dan menyerahkan surat untuk disampaikan kepada Hubert. Dia menerimanya dan meyakinkan bahwa surat itu akan sampai. Dia mengucapkan terima kasih dengan senyuman. Setelah beberapa saat, Russell tiba untuk menemui Hubert. Hubert mengatakan lega karena Russell tiba tepat waktu, tapi memperingatkan bahwa selama proses seleksi ini, akan sulit baginya untuk memberikan bantuan apapun. Dia meletakkan surat itu di atas meja. Russell menjawab bahwa itu tidak masalah. Hubert menasihatinya untuk tidak meremehkan saudara Olsen. Dia menjelaskan bahwa dalam seleksi ini, Russell harus menjadi yang terbaik, bukan hanya berusaha sebaik mungkin. Dia yakin jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah Russell. Setelah selesai, dia meletakkan tangan yang menenangkan di bahu Russell. Russell menjawab dengan tekad, mengatakan iya dan memintanya untuk tidak khawatir. Pada saat itu, jendela sistem memberitahu dimulainya misi berjudul Seleksi Menara. Tujuannya adalah menunjukkan perbedaan kemampuan yang luar biasa dan mendapatkan pengakuan dari para juri seleksi. Skor pengakuan saat ini dari para juri adalah 0 dari 10. Hadiah misi tercantum sebagai monostone tingkat menengah. Setelah beberapa saat, adegan bergeser ke ruang kelas di mana semua siswa duduk, dan profesor mengumumkan bahwa babak pertama seleksi, ujian tulis, akan segera dimulai. Russell yakin ujian tulis itu tidak sulit, karena dia sudah beberapa kali gagal dalam kehidupan sebelumnya. Jika ada yang membuatnya khawatir, itu adalah isi surat dari guru tersebut. Menurut surat itu, perjalanan Profesor Hubert diperkirakan akan semakin sering, sampai-sampai dia hampir tidak bisa mengajar di akademinya. Russell teringat bahwa tidak lama setelah tahun itu, Profesor Hubert mengambil cuti panjang. Dia masih belum tahu persis apa yang terjadi, tapi dia ingat upacara peringatan untuk seorang profesor, di mana semua anggota fakultas berkumpul. Setelah ujian, Russell keluar dari ruang kelas dan melihat seekor ular yang beristirahat di pohon. Dia berpikir itu kemungkinan terkait dengan tugas yang sangat berbahaya, yang hanya akan diberikan kepada penyihir tingkat tinggi di menara api. Tak lama kemudian, seorang profesor mengumumkan bahwa Russell Raymond meraih nilai tertinggi dalam ujian tertulis. Para siswa mulai berbisik-bisik satu sama lain. Seorang siswa mengatakan Russell meraih nilai tertinggi. Yang lain berseru bahwa dia luar biasa. Seorang ketiga mengatakan dia pasti belajar dengan baik, sementara yang keempat mengaku merasa iri. Profesor kemudian menyerahkan sertifikat kepada Russell di depan mereka semua. Russell bertanya-tanya apakah dia mampu mencegah kematian para profesor. Lalu profesor mengumumkan bahwa tahap kedua seleksi, tes wawancara, akan segera dimulai. Semua siswa menunggu di luar ruang wawancara sampai nama mereka dipanggil. Ketika profesor memanggil Russell Raymond, dia bangkit dan masuk ke dalam ruangan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menghentikannya. Dia yakin bisa karena bukti dari kehidupan sebelumnya ada tepat di depan matanya. Dia memandang para juri dan berpikir bahwa dia tidak ingat pernah melihat saudara Olson sebagai juri seleksi. Masa depan sudah berubah, jadi dia harus bergabung dengan menara api dan mencegah kematian profesor itu. Dia tahu dia harus mendapatkan pengakuan mereka di sini. Salah satu profesor mengumumkan bahwa ketika para juri seleksi mengajukan pertanyaan, jawabannya harus singkat dan lisan. Russell mengonfirmasi pemahamannya. Hakim Menara Putih Kerajaan menyatakan bahwa wawancara akan dimulai segera. Dia mengajukan pertanyaan tentang rumus yang dibuat 300 tahun lalu oleh penyihir Origen Gong. Russell merenung sejenak dan menjawab bahwa rumus tersebut memerlukan penerapan konsep siklus material untuk memodifikasinya. Dia menganggap pertanyaan wawancara lebih mudah daripada ujian tertulis, tapi dia juga tahu tahap ini melibatkan tugas lain. Saat Hakim Menara Kuning Kerajaan mengajukan pertanyaan lebih lanjut,
Russell menjawabnya dengan percaya diri. Dia mulai merasakan tekanan hebat dari mana mereka dan menyadari bahwa saat ini dia sedang menahan tekanan mana dari para hakim seleksi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia selalu gagal pada tahap ini, tapi kali ini rasanya berbeda. Dia teringat pada kondisi lemah yang pernah dia alami sebelumnya. Saat para hakim melanjutkan, mananya mulai meluap melalui tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa dengan mengubah proporsi bahan obat, efektivitasnya bisa menjadi 3 kali lipat dari semula. Hakim Menara Kuning berkomentar bahwa ekspresi Russell tetap luar biasa, bahkan di tengah badai mana yang mengguncang. Lalu Olsen berbicara. Dia bertanya apakah itu saja yang bisa dilakukan Russell. Dia bangkit dari tempat duduknya, melepaskan gelombang mana ke udara, dan melancarkan serangan mana langsung ke Russell, yang tampak terkejut melihat serangan yang begitu dahsyat. Hakim Menara Kuning Kerajaan berpikir Olsen benar-benar harimau gila. Jika ini terus berlanjut, kandidat itu bisa mati. Dia melihat Russell yang berdiri tenang di bawah tekanan, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar mampu menahannya. Hakim Menara Tombak Kerajaan merasa terkejut dan berpikir bahwa bahkan profesor baru yang ditugaskan di arsip juga kesulitan. Beberapa profesor terlihat terpengaruh oleh mana luar biasa Olsen, menunjukkan tanda-tanda sakit dan kesulitan bernapas. Hakim berpikir bahwa Russell tanpa diragukan adalah seorang jenius luar biasa. Jendela sistem memberitahu bahwa pengakuan hakim seleksi telah mencapai 1 dari 10, kemudian 2 dari 10, dan terus meningkat dengan cepat hingga mencapai 9 dari 10. Olsen menatap Russell dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar mampu bertahan. Dia memperkuat serangan mananya. Tubuh Russell mulai melemah di bawah tekanan, tapi dia masih berusaha menahan kekuatan itu. Hakim Menara Tombak Kerajaan bangkit dan meletakkan tangan di bahu Olsen, mengatakan bahwa mereka masih punya lebih banyak wawancara dan sudah waktunya berhenti. Dia berusaha menenangkannya. Olsen menatapnya dan berkomentar bahwa semuanya baru mulai menjadi menarik. Sungguh disayangkan. Namun, dia tetap menarik mananya. Para profesor menghela napas lega, berpikir mereka hampir tidak selamat. Hakim Menara Putih Kerajaan memberitahu Russell bahwa dia telah melakukannya dengan baik dan menyuruhnya pergi. Kandidat berikutnya dipanggil. Russell melangkah keluar, duduk, dan menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa dia hampir pingsan. Jendela sistem memberitahu bahwa pengakuan hakim seleksi masih berada di angka 9 dari 10. Dia berpikir itu berarti bahkan sebanyak ini belum cukup dan tertawa pelan, menyadari betapa sulitnya tantangan ini sebenarnya. Setelah beberapa saat, semua hakim berjalan menyusuri lorong. Hakim Menara Tombak Kerajaan menyebut Russell Raymond, mengungkapkan bahwa dialah yang telah diperhatikan oleh Master Menara Api. Hakim Menara Kuning Kerajaan berkomentar bahwa dia adalah pria yang diinginkan semua orang, menyesali betapa sayangnya hal itu. Hakim Menara Putih Kerajaan bertanya kepada Olsen apakah dia berniat mendisiplinkannya, mengingat dia sudah menjadi murid termuda. Olsen sedikit memalingkan kepala dan bertanya siapa yang mengatakan bahwa dia akan menjadi juniornya. Kemudian dia memperbaiki ucapannya, mengatakan bahwa maksudnya berbeda. Olsen berbalik dan mulai berjalan pergi. Adegan beralih ke kilas balik di mana beberapa prajurit berusaha melindungi sebuah penghalang. Salah satu prajurit menyuruh pemula itu untuk menjalankan tugasnya dengan benar dalam bertahan. Lalu pemula itu melihat penghalang mulai retak dan berteriak bahwa ada retakan di penghalang. Tiba-tiba mereka diserang dan terbunuh. Setelah beberapa saat, Olsen tiba, melihat mayat-mayat berserakan, dan bergumam, satu orang lemah, sambil air mata mulai mengalir dari matanya. Adegan kembali ke masa kini, di mana Olsen merenung bahwa jika orang itu jatuh, yang lain akan segera menyusul. Setelah beberapa saat, seorang pendeta mengumumkan dimulainya babak ketiga dari tes seleksi. Kali ini, tesnya semacam perburuan harta karun. Dia menunjukkan sebuah kristal dan menjelaskan bahwa di hutan Walker Hill yang rimbun, para peserta harus menemukan monostone hijau. Poin akan diberikan berdasarkan jumlah monostone yang ditemukan dan urutan kembalinya. Russell berdiri dalam antrean bersama kandidat lain, berpikir bahwa semua orang akan putus asa untuk mencuri monostone dari satu sama lain. Dia kemudian menginstruksikan para kandidat untuk berbaris. Saat menunggu, Russell melihat jendela sistem muncul, teringat Olsen, dan bertanya-tanya apakah murid senior Olsen akan mengakuinya jika dia lolos babak ketiga seleksi. Pendeta mengumumkan dimulainya ujian, dan semua orang mulai berlari menuju hutan. Russell berpikir bahwa, untuk saat ini, hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Dia berpikir untuk memanggilnya, yakin Olsen pasti merasa tercekik. Dia mengambil Pepper dari inventarisnya, menyadari sudah lama dan meminta maaf karena tidak bisa menggunakan sihir saat di sekolah. Dia bertanya apakah Pepper bisa membantunya, lalu mengeluarkan sebuah batu dari inventarisnya.
Dia menjelaskan bahwa dia perlu menemukan batu yang mirip dengan ini. Pepper mencium batu itu dan mulai bergerak. Russell teringat mendengar bahwa roh yang menyeberang dari